Hi, student member. Welcome back to your favorite course with me as your teacher, Retina. And today is the part three of the adjective explanation. And sorry, we will continue to the next part of the last I explanation for you. Oke, oke, langsung aja. Oh, sebelumnya saya ingin tahu, udah dikerjain belum latihan soal yang saya berikan? Kalau udah, tulis di kolom komentar ini ya. Mungkin ada teman kalian yang di video selanjutnya pengen ngerjain. Jadi kalau kalian menulis di kolom komentar sebelah, nanti ketahuan jawabannya, oke? Oke, langsung aja kita mulai kelasnya hari ini. Alright. Kemarin kita terakhir membahas yang namanya definitif. Definitif. Demonstratif adjektif, kata tunjuk yang tentu. Nah, di sini kita membahas lanjutan atau bagian duanya dari em, definitif, itu kata sifat yang tidak tentunya. Maksud yang tidak tentu itu gimana? Untuk definitif dan demonstratif adjektif, kalian bisa lihat pada contoh penggunaan yang ada di bawahnya. Di sana ada penggunaan articles are and on sebagai em, kata benda tunggal gitu. Di sini di sini dia contohnya itu ada that is a bag gitu. Dia cuman kasih contoh, mungkin dia lagi konsepnya ada seorang yang nanya gitu kan. Apa yang ada di sebelah apa yang ada di sebelah sana misalnya kayak gitu. Jadi kalian dengan um, penglihatan yang masih bagus misalnya kayak gitu, kalian menunjuk there is a bag gitu. Contoh lagi, I ate a mango. Berarti dia lagi makan mangga gitu. Sebuah mangga. Jadi dia ini cuman bendanya tuh uh, objek bendanya ada, tetapi jumlahnya itu atau kata tunjuknya itu dia tidak tentu. Kalau untuk an dia penggunaan a dan infinitif a, penggunaan artikel a dan articles an itu hanya menunjukkan bendanya, jumlahnya itu tunggal kayak gitu. Oke, kalian bisa yang namanya um, pause this video and seperti biasa tulis di buku kalian, catatan kalian. Ini materi sangat mahal ya guys ya, karena bisa menambah wawasan kalian. Dengan kalian menulis, secara tidak langsung itu nanti akan terserap di otak kalian gitu. Oke, lanjut aja. Yang ke urutan, sorry, yang nomor 2 atau bagian B, itu adalah another atau yang lain. Kalau another itu digunakan untuk benda tunggal ya. Kalau ada baru kalau ada itu baru bendanya lebih dari satu. Jadi kayak konsepnya di sini yang nomor satu, he has another pencil gitu. Kayak kalian pengen minjem pensil tapi teman kalian bilang dia tuh yang punya gitu, punya pensil. Jadi cuma menyebut he has another pencil gitu, tanpa tahu siapa si subjeknya gitu. Itu bentuk dari si tidak tepatnya dari kata tunjuk ini gitu. Dan selanjutnya, Rafael has read another book. Rafael di sini udah tentu subjeknya siapa Rafael gitu kan. Tapi another book itu tidak tentu. Nah, ini maksudnya kata yang tidak tentunya itu. Kata tunjuknya tidak tentu. Oke,
dan bisa seperti biasa ya. Lanjut aja ke bagian C. Di situ ada yang namanya other atau yang lain. Kalau other ini digunakan untuk benda jamaknya. Misal, em, misalnya itu kalian lagi, atau contohnya ini, did he read other books last night? Udah tuh, we have read other books. And the last one. Jadi dia itu bentuk jamaknya dari another. Kalau yang any other, itu bentuk tunggal maupun jamaknya, kayak gitu, nanyain gitu. Any other, misalnya, any other opinion from you are, gitu. You are guys, for this problem, misal. Atau di sini, we haven't seen any other man today. Or the last one, he doesn't read any other books. Kayak gitu. Itu bentuk dari yang namanya any other. Kalau some, dia itu tentu bentuknya itu bisa yang namanya, em, kalau yang di part sebelumnya itu dia bisa bersifat tentu dan tidak tentu. Tetapi kalau di sini dia itu bersifat tidak tentu karena bilangan dari si benda atau si objek atau subjeknya ini em, tidak ada gitu. Itu kenapa dia bisa menjadi yang namanya tidak tentu gitu. Kalimat yang tidak tentu. Contoh yang last one. I am looking for some solution. Some solution is one things. Highlight kenapa dia tidak tentu kalimatnya. Karena dia menggunakan some solution. Jadi sumnya ini apa, berapa ya gitu yang tidak tentu. Oke, di sini ada any. Kalau any di sini itu menegaskan dan meng-highlight gitu. Bendanya ini bisa bentuk jamak atau tunggal ya. Kayak, any books will do misalnya. Atau any comment atau any comment to your any comment to your any comment of you to this book gitu. Any idea to solving this problem misalnya. Itu bentuk dari any. Tuh di sini the last one is Glenn may take any books that he likes. Lagi ada yang namanya one. Nah, kalau one itu dia tidak tentu kalimatnya, walaupun di situ dikatakan dibilang kalimat bilangan gitu kan menggunakan one. Tapi dia tidak tentu karena di sini contoh I came one day to meet my brother. One day-nya ini kapan kayak gitu. Misalnya I came one day in the December. I came one day to meet my brother. Maybe in December. Nah, itu udah tentu gitu. Udah ada keterangannya. Mungkin di Desember, tapi mungkin emang masih abstrak. Tidak tentu Desembernya kapan gitu kan. Atau when Mr. Ronaldo came to meet us. Kayak kalimat one ini apa namanya tuh menjarah ke si subjeknya gitu, sampai subjek atau objeknya ini. Nah, yang selanjutnya itu ada interrogatif adjektif. Tentu ada yang namanya interrogatif adjektif. Sini menggunakan kalimat WH questions.
sama kayak kalimat interrogatif lainnya. Oke. Di sini ada beberapa highlight untuk penggunaan interrogatif adjektif. Kalau interrogatif adjektif itu biasanya diikuti dengan namanya kata benda kayak gitu. Dan juga ada perbedaan dari interrogative pronoun dan interrogative adjective. Kalau interrogative pronoun, dia itu tidak diikuti oleh benda. Contoh, yang the last one. What do you buy? Gitu. Apa yang dia beli gitu. Jadi buy-nya ini subjek atau objeknya ini apa gitu. Bendanya apa yang dia beli. Nah, itu untuk interrogative pronoun. Kalau yang interrogative adjective, dia udah ada bendanya. Udah ada objek. Contoh, the first one. What book do you read? Nah, book di sini itu mewakili dari objek bendanya. Nah, disitulah bentuk dari interrogative adjective dan interrogative pronoun. Jadi, kalau kalian mau memakai kalimat yang tanpa menyebutkan si noun atau bendanya, kalian menggunakan yang nama interrogative pronoun. Jika kalian memakai, kalian menggunakan interrogative adjective. Oke, selanjutnya. Di dalam pronoun juga ada yang namanya possessive pronoun. Nah, di dalam adjektif juga ada yang namanya possessive adjective. Masih sama untuk my, your, udah itu his, hers, its, sama yang kayak yang pronoun, tetapi yang adjective ini lebih eh, sifatnya gitu. Maksudnya gimana? Sifatnya itu, gitu kan? Dia hampir mirip sama yang possessive pronoun, tetapi kalau yang possessive pronoun gitu, em, di apa namanya itu dia bisa yang namanya tanpa subjeknya gitu. Tapi kalau yang di possessive adjective, dia subjeknya itu em, berfokus ke my book gitu. Kalau yang possessive pronoun kan my as a subject gitu. Dan tidak em, dan tidak ada objeknya. Tapi sebenarnya hampir mirip lah ya sama apa hampir mirip dia sama yang possessive adjective. Cuman mungkin eh, dia itu lebih menekankan si barangnya ini gitu dengan membuat pola kalimat yang lebih komplit kayak gitu. Oke, kalian bisa pause aja video ini untuk penggunaan dari possessive adjective. Oke, kita lanjut membahas yang namanya distributive adjective atau kata sifat yang distributif. Maksudnya itu gimana? Kata distributive adjective itu yang bisa menerangkan bahwa si benda tersebut ini em, memiliki bagiannya tersendiri. Contoh kayak em, each, misalnya di sini ada each gitu. Every, lalu ada lagi eater, neither, dan lain-lain. Contoh penggunaan each, kalian bisa melihat contoh yang ada di sini. Contoh yang ini, does each classroom have a whiteboard? Kayak gitu. Udah itu, each student must study hard. Gitu. Jadi kata each di sini, dia mewakili yang namanya individual dari si objek atau si noun tersebut. Kayak gitu.
Kalau yang every, di sini em, dia menjelaskan kalau konsepnya itu bisa yang namanya untuk kegiatan atau untuk noun-nya itu sendiri. Every di sini bisa yang namanya adverb-nya gitu. Bisa menjadi eh, kata yang menjelaskan si noun. Kalian bisa melihat contoh yang ini misalnya. Do you have breakfast every morning? Kayak gitu. Jadi dia kalimat tanya yang menyatakan kalau tiap pagi tuh ada sarapan nggak kamu kayak gitu. Nah, kalau either dia itu salah satu dari dua katanya. Salah satu dari dua tuh gimana? Contoh, di sini ada penggunaan. You may have either Anna or Pania. Jadi dia itu punya dua objek atau dua noun. Nah, di sini dia kebetulan menjadi noun, objek antara Anna atau si Pania. Terus di sini yang terakhir, the last one. The river overflow on either side. Jadi dua sisi sungai itu meluap gitu kan. Kalau yang liter, dia itu kebalikan dari iter. Kalau yang iter itu tidak ada. Atau dua-duanya pun enggak. Misal di sini ada neither remark is correct. Hmm. Itu he should take neither side. That is neither this nor that. Seperti itu. Biasanya kalimat um, later itu dibarengi dengan kalimat nor. Contoh di sini. Later, a newspaper nor magazine can be bought from the shop. Oke. Sini ada performing objective atau pembentukan kata sifat. Nah, untuk membentuk kata sifat itu ada beberapa nih. Ada yang ditambah full. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kalimat yang akhirannya full, itu berarti kata sifat kayak gitu. Ada yang penambahan less. Jadi unless, useless adalah kata sifat. Ada lack of. Nah, selanjutnya ada penambahan os atau ios. Nah, jadi kalian kalau misalnya ketemu yang namanya kalimat ada menggunakan kayak dangerous, famous, furious, gorgeous, itu berarti dia kata sifat. Nah, kalau ditambahin ish, berarti dia kata sifat juga. Oke, kalian bisa pause this video dan read it down on your notebook. Okay, it is the able part. And all and equal. Lovely, lovely, monthly, manly. Oh, sangat banyak ya. Ini bisa menjadi tambah-tambah vocab kalian. Nah, yang bagian 5 itu ada position of adjective, kayak kedudukan dari si kata sifat. Maksudnya gimana? Kalau sebelum katanya di sini, sebelum kata benda berfungsi baik.
subjek, sebagai subjek maupun objek. Kayak di sini. His book is yellow. Kayak his di sini menunjukkan kalau position atau adjektifnya dia sebelum bendanya kayak gitu. Kalau yang di sini kata sifatnya sebelum bendanya. Nah, kalau ini si subjek sesudah si benda kayak gitu. Nah, ini setelah kata kerja atau kata to be. Maksudnya gimana? Di sini kalian bisa lihat kayak I am happy. She is pretty. I am atau am di sini adalah to be. Kan to be itu ada yang utama itu is mr. Di sini kayak I am happy. Kalau I happy itu tidak menggunakan em, yang tidak menggunakan kata bentuk to be. Tapi sounds-nya bisa dia menggambarkan kalau dia lagi happy. You can seperti biasa ya. Di sini cuman penetapan penggunaan to be-nya saja. Kalau yang tadi eh, si subjek itu bisa sebelum si adjektif gitu. Atau si noun-nya setelah adjektif. Paling the first one. Kalau yang the second one itu cuman penggunaan setelah to be gitu. Sama kayak yang ini. Oke, mungkin sampai di situ aja em, penjelasan saya mengenai adverb. Oke, the part three of the adjective, I mean, adjective explanation is done. Maybe for test your ability for apa kemampuan kalian dalam belajar sejauh ini, mungkin saya akan menambahkan yang namanya contoh soal untuk kalian kerjakan dan jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Oke. Oke. Nah, kali untuk latihan soal kalian tentang possessive adjective, tolong kalian isi dari nomor 1 sampai nomor 12 ya. Pilih jawabannya yang ada di sini. Oke, I think sekarang udah sampai di penghujung ya dari penjelasan tentang adjektif. Akhirnya udah selesai di part 3 ini. Oke, thank you for your attention, guys, and see you in the next video. Bye.